Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel EC43. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau sharing buat teman-teman pemula nih yang baru belajar di percetakan ya. Kali ini saya mau sharing video tentang desain dan cara kirim file ke vendor banner ya. Jadi teman-teman yang sudah berhasil desain lalu ingin mencetak ke vendor banner, teman-teman wajib tahu cara save file yang bakal dicetak ya, atau file siap cetak ya. Nah, contoh pada gambar di Corel saya ini, saya kebetulan ada order nih dari customer cetak banner berukuran 50 cm kali 2 meter ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah desain ya. Jadi saya sudah desain ini pakai skala sebenarnya pertama ya. Kalau saya biasanya desain banner itu kayak gini nih, skala dulu. Skala 5 kan, realnya itu harusnya 50 cm ya kali 200 cm. Nah, ini skalanya di sini saya bikin 5 cm kali 20 cm ya. Jadi saya desain di, kita geser dulu ya. Nah, jadi saya desain di layout 5 cm kali 20 cm ya. Lalu ini hasil desain ya, hasil desain yang bakal saya cetak nih. Kayak gini. Ini gambar vektor ya teman-teman ya. Sorry. Nah, ini gambar vektor teman-teman ya. Jadi ini semua gambar vektor, sebenarnya nggak masalah sih ya mau bitmap atau vektor. Jadi ini masih bisa dirombak kayak gini nih. Nah, semuanya masih bisa dipecah-pecah ya. Jika teman-teman sudah berhasil desain kayak gini di skala 5 cm kali 20 cm. Nah, jika teman-teman mau cetak, teman-teman harus punya layout realnya ya. Jadi setelah teman-teman berhasil kayak gini, teman-teman lalu ubah layoutnya menjadi realnya ya. Realnya itu 50 cm kali 200 cm. Nah, seperti ini. Lalu kita enter ya. Kita zoom out ya. Nah, jadi seperti ini ya tuh. Ini realnya ya. Nah, ini untuk desain yang tadi saya buat kecil ya, karena skala ini. Tujuannya agar saat mendesain lebih enteng aja ya. Tujuannya seperti itu aja sih sebenarnya. Jika teman-teman komputer mampu di ukuran real nggak apa-apa ya. Jadi langsung aja. Ini saya hanya sharing ya, untuk cara saya biasa seperti itu ya. Nah, jika desainnya sudah jadi, teman-teman ubah juga nih untuk desainnya ke ukuran realnya ya. Log ratio-nya kita kunci dulu, lalu kita ubah lebarnya menjadi 50 cm, kita enter. Nah, jadi seperti ini ya. Untuk ke bawahnya ini 200 cm proporsional ya, otomatis ya. Nah, ini sudah ukuran real ya, 50 cm kali 200 cm. Seperti ini. Kita lihat. Nah, ini ada bayangan yang pecah seperti ini ya. Kenapa pecah seperti ini? Tadi kan kita main di skala ya. Kenapa dia pecah? Jadi seperti ini ya teman-teman. Kita Ctrl Z balik. Ctrl Z lagi. Nah, kenapa tadi pecah bayangan dari tulisan aja ini ya? Nah, ini kan nggak pecah nih teman-teman. Nah, jadi tadi saat kita ubah size-nya ke ukuran real, ini masih tergroup ya, masih tergabung. Nah, jika tidak ingin pecah, teman-teman seleksi semua objek, pilih semua objek seperti ini. Lalu teman-teman ungroup ya, ungroup. Coba kita tes tulisan aja. Nah, ini kan sudah terpisah ya. Ctrl Z balik. Kita zoom out. Nah, ini jadi saat merubah size
ke ukuran real teman-teman dalam posisi terpisah atau terungroup ya. Oke, kita tes ya. Ini sudah terungroup, lalu kita rubah menjadi 50 cm ya lebarnya. 50 cm, lalu kita enter. Nah, ini sudah menjadi ukuran real ya. Oke, kita lihat apakah masih pecah. Oke, kita ulang teman-teman. Tadi sepertinya belum terungroup ya. Oke, kita coba. Oke, kita ulang ya. Ungroup all ya, teman-teman bisa pilih ungroup all. Oke, lalu seleksi. Kita ubah size lebarnya menjadi 50 cm. Enter. Oke, kita lihat tulisan ajahnya apakah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tadi di ungroup all ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bayangannya nggak pecah ya teman-teman ya. Jadi dia kalau masih tergroup itu dia nggak bisa ya. Jadi saat diubah ke size realnya dia pecah ya. Oke teman-teman, ini hanya sharing aja ya teman-teman ya. Jika teman-teman desain itu biasanya kayak gimana. Nah, kalau saya biasanya desain seperti itu ya. Saya main di ukuran kecilnya aja, ukuran skalanya aja, biar saat mendesain lebih enteng ya teman-teman. Jadi setelah jadi baru kita ubah ke ukuran real ya. Nah, jika sudah berhasil ke ukuran real, teman-teman langsung save nih. Nah, biasanya saya itu nge-save-nya format PNG atau JPEG ya, yang akan saya kirim ke vendor cetak banner. Oke, kita ubah ke atau kita save JPEG aja ya teman-teman ya. Caranya, teman-teman klik file, lalu teman-teman pilih export, lalu taruh di desktop. Nah, kita namain di sini misalkan ukurannya ini adalah 50 cm kali 200 cm ya. Lalu kita kasih spasi dengan underscore. Lalu kita kasih keterangan misalkan finishingnya apa nih ya. Contoh di sini saya lubang per meter ya, lubang per meter. Jadi nanti vendor DTF akan melihat tulisan shape-an kita ini adalah dia akan ngasih lubang per meter, akan dikasih bolongan ya. Nah, lalu kita kasih underscore lagi. Lalu kita mau cetak berapa piece nih? Misalkan 1 atau 2. Nah, kita kasih keterangan di sini 2 piece. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, dibaca dari cetak bannernya atau vendor bannernya di sini, dia akan melihat 50 kali 200 cm, finishingnya lubang per meter, lalu spasi atau underscore 2 piece. Nah, nanti dia akan melihat dari sini ya. Nah, jika sudah dinamain seperti ini, lalu kita export dengan formatnya ini sudah JPEG ya. Ada PNG, ada JPEG. Nah, di sini saya coba JPEG aja ya. JPEG, biasanya saya JPEG ya. Lalu kita export. Nah, di sini ada pilihan atau ada export atau apa nih namanya? Tab export to JPEG ya. Nah, di sini ada pilihan CMYK, color mode-nya, lalu ada RGB ya. Nah, biasanya saya itu pilih RGB ya untuk saya kirim ke vendor cetak banner ya. Saya pilih RGB. Nah, jika teman-teman ingin kirim ke customer, teman-teman pilihnya CMYK ya. Kalau saya seperti ini ya. Jadi saya pilih RGB untuk file siap cetaknya nih. RGB. Lalu untuk quality-nya di sini teman-teman pilih 100% ya. Nah, 100% kayak gini. Nah, untuk size MB-nya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini masih 994 KB ya. Belum 1 MB. Artinya ini file masih kecil karena memang 50 cm itu kecil ya.
Nah, setelah teman-teman bisa pilih sudah kualitinya sudah 100%, teman-teman lihat ke bawah di sini ada unit milimeter ya di sini ya. Nah, di sini kualitas juga nih, resolusi pilih 300. Nah, untuk width dan height-nya teman-teman bisa taikin di sini nih. Ini otomatis ya, teman-teman taikin aja di height-nya. Semakin teman-teman taikin, ini kualitasnya semakin tinggi ya, semakin bagus. Nah, ini berubah lagi menjadi 1,2 di 26 ya, 26%. Kita taikin lagi. Saya biasanya di bawah 50% ya, antara 31, 36 itu udah lumayan bagus ya. Coba kita di 41 ya, 41%. Nah, ini sudah berubah menjadi 2 MB ya. Ini sudah cukup ya. Sudah cukup 2 MB, sudah layak untuk dicetak ya. Karena ini filenya simple, jadi dia cuma 2 MB ya. Jika teman-teman filenya rumit, mungkin ini bisa tinggi ya, bisa mencapai 10 MB atau lebih ya. Karena ini file simple, jadi dia cuma 2,15 MB ya. Lalu jika sudah, teman-teman pilih OK ya, klik OK. Oke, kita lihat di desktop ya. Nah, ini dia. Kita klik. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ini JPEG yang punya kualitas file siap cetak ya. Kenapa JPEG? Agar di vendor bannernya nanti tidak ada terjadi kesalahan berubah huruf atau missing font ya teman-teman ya. Jadi kalau JPEG itu dia udah mati gambarnya, nggak bisa diubah-ubah lagi ya teman-teman. Oke, kita coba zoom ya. Nah, ya kan bagus kan ya. Nah, bagus kan, karena memang file siap cetak ya. Ini siap cetak ya, jadi punya kualitas bagus ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sharing kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa berkomentar. Apabila video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, share, comment, and subscribe EC43 agar saya bisa terus mengembangkan video-video sharing saya ya, video-video sharing saya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.